Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamat Pari TV? Senang sekali tentunya program Kalam hadir untuk Anda di edisi kali ini. Dan ternyata kali ini saya sudah bersama Ustadz Fikri. Beliau merupakan pimpinan Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah Lubuk Linggau. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu Ustadz ya. Santai. Baik ya hari ini ya. Nah Ustadz, hari ini kita dapat lihat nih, ini suasana begitu indah sekali. Dan ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Pemirsa di rumah, edisi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu ekonomi umat. Nah Ustadz, tentu kita akan membahas tentang ekonomi umat tentunya untuk pemirsa seluruh Selamat Pari TV yang ada di rumah tentu Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau boleh tahu ini ekonomi umat ini yang seperti apa nih Ustadz? Ekonomi umat itu adalah ekonomi yang memang berpihak kepada umat, yang insya Allah dengan bangkitnya atau berjalannya ekonomi umat akan muncul nanti kesejahteraan umat, khususnya adalah umat Islam. Mudah-mudahan dengan kita membahas ataupun mengkaji tentang ekonomi umat ini, umat akan sadar hal-hal yang memang harus kita gali, potensi-potensi dan luar biasa. Umat Islam di Indonesia, terutama di kota Lubuk Linggau ini mayoritas yang insya Allah kalau kita gali tidak ada yang bisa mengalahi kekuatan-kekuatan, karena kita memang punya potensi kekuatan umat dari segi potensi dari mayoritas umat Islam itu tersebut. Bayangkan kalau seandainya potensi itu kita gali, insya Allah akan mendapat kemudahan, akan mendapatkan kekuatan ekonomi, dan insya Allah akan berkah di sisi Allah. Insya Allah, amin ya alamin Ustaz. Nah, jadi pada dasarnya memang kita harus meningkatkan potensi diri kita tentunya untuk meningkatkan ekonomi umat ini sendiri. Nah, kalau kita mengetahui nih bagaimana sih cara kita untuk mengetahui nih untuk potensi umat atau diri kita sendiri nih Ustaz? Ya, kita harus berazam atau berkeinginan bagaimana kita menggali potensi diri kita, kekuatan diri kita dalam mencari nafkah yang memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik nafkah itu dari tangan kita sendiri dalam hadis, kemudian dari jual beli atau perniagaan yang berkah. Nah, perniagaan yang berkah itu bagaimana? Perniagaan yang memang kita gali dengan ilmu yang memang telah diatur oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis, yang salah satunya dalam perdagangan dalam kejujuran. Kemudian kejujuran tidak saling tipu menipu, baik yang membeli maupun yang menjual. Kemudian bicara apa yang kita jual ataupun kita perniagakan memang sesuai dengan apa yang kita bicarakan, bukan ada udang di balik batunya. Kemudian karena Allah kita ridho, ikhlas untuk saling tukar menukar barang atau saling jual beli, bukan hanya mendapatkan hasil dunia, tapi kita niatkan untuk keberkahan dunia dan akhirat, dan itu dapat keberkahan. Maka pernah Allah mengatakan dalam hadis qudsi dikatakan bahwa kalau ada orang berserikat, serikat itu kalau bahasa kita ini kan sekarang ini koperasi ya, berserikat dengan kejujuran dan keberkahan itu, maka Allah di tengah-tengah. Apabila adalah salah satu di antaranya mengkhianat, maka Allah akan lari daripada persirikan itu, dan itu tidak akan dapat berkah, akan dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Waduh, benar sekali Ustaz. Jadi memang benar-benar kita itu menuntut untuk jujur dalam berniaga gitu ya, dan juga memang pada dasarnya kita memang intinya dijujur gitu Ustaz ya. Banyak sekali memang saat ini, maaf nih tentunya orang yang berniaga itu memang banyak yang tidak jujur gitu Ustaz ya. Tapi tidak juga menutupi banyak juga orang yang jujur gitu ya. Jadi untuk kita meningkatkan mengetahui potensi diri kita itu tadi ya, itu Ustaz ya. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita untuk lebih jujur lagi gitu. Nah, kalau untuk meningkatkan kesejahteraan umat nih Ustaz, nah, ini bagaimana nih? Apa mungkin ada cara-caranya gitu Ustaz? Ya begini, ekonomi umat ini akan berjalan kalau ada kesadaran di antara umat Islam itu sendiri bahwa kita punya potensi. Salah satu sekarang kita lihat di kota Lubuk Linggau yang saat ini sudah kita sama-sama ketahui, bahkan wali kota kita sudah masuk anggota, yaitu Koperasi 212. Koperasi 212 Emas.
itu salah satu cikal bakal kita doakan untuk berjalannya ekonomi umat. Di sana bayangkan kalau itu kita gali, umat Islam belanja di warung dia sendiri. Bukan suatu orang yang memonopoli. Karena satu komunitas itu kalau nggak salah satu warung itu harus ada anggotanya 100 orang. Yang memiliki toko itu. Nah kalau 100 orang itu belanja di tokonya sendiri. Untuk kesejahteraan diri dia dan ibadah. Untuk menguatkan ekonomi. Dan bukan keuntungan milik orang satu. Bukan main kan? Nah ini harus kita sadari bahwa siapa lagi ingin mengangkatkan ekonomi kita kalau bukan kita sendiri. Ya selama ini kita lihat salah satu contoh, maaf bukan kita mengkreditkan ataupun mengecilkan ataupun bersuuzon. Ada market yang memang milik satu orang. Kita tidak usah sebut nama marketnya. Ini coba bayangkan, kita yang belanja, keuntungan untuk siapa? Sementara dan market ini menghancurkan ekonomi kita sendiri itu sebenarnya. Coba warung-warung kecil, warung-warung tetangga kita mati disebabkan satu minimarket. Apabila berdiri di satu minimarket, berapa puluhan bahkan sampai ratusan warung-warung kecil yang tadi punya malahan pekerjaan. Dari orang tua sampai anak cucu dia punya pekerjaan, sekarang tidak ada lagi pekerjaan. Omong kosong juga kalau kita mengatakan adanya minimarket itu akan mengangkatkan ekonomi umat dan akan membuka lapangan kerja. Bukan, sebenarnya nutup lapangan kerja. Yang puluhan warung tetangga kita, puluhan warung kecil itu akan tutup diakibatkan ada. Padahal potensi kita ada sebenarnya. Kalau kita umpamanya mendirikan bukan milik satu orang kok, satu minimarket, satu market kita dikuasai oleh orang 100 minimal. Dan itu adalah hak kita. Kekuatan kita. Bayangkan kalau keuntungan kita bisa bagi dengan orang 100. Tidak, walaupun warung sekitarnya itu mati, tapi bukan berarti mematikan. Dia juga ikut andil di situ. Walaupun warung dia pribadi mati, tetapi warung yang dibangun baru ini adalah dia juga ikut di dalamnya, ikut berinteraksi, berkontribusi, dan dia punya saham di sana. Walaupun warung pribadi dia mati, tapi dia punya warung juga yang bekerja sama, yang koperasi tadi, dia dapat untung juga. Itu kira-kira. Benar sekali Ustaz. Jadi memang ini salah satu jalan ya dari Anda untuk Anda gitu ya. Dan ini memang benar-benar luar biasa sekali tentunya. Baik Ustaz, tentunya kita akan masih lanjutkan obrolan kita tentunya Bapak Ustaz di rumah. Karena ada yang akan lewat Ustaz. Jangan kemana, tetap bersama kami hanya di Kalam.